Sobat milenial, perencanaan keuangan adalah hal yang sangat dibutuhkan agar saat usia tidak lagi produktif, sobat milenial sudah memiliki tabungan masa tua. Lalu sebenarnya berapa persen sobat milenial harus menyisihkan uang gaji dalam 1 bulan? Cara perhitungan keuangan idealnya berapa persen sih uang gaji yang perlu kita sisihkan? Untuk apa saja? Misalnya untuk dana darurat, untuk pengeluaran rutin bulanan, untuk orang tua, tabungan, investasi, dan lain-lain. Kalau gajinya 3 juta, 5 juta, 8 juta, bagaimana sih pembagiannya? Pembagian budget yang lumayan terkenal adalah 50, 30, dan 20. Di mana 50 itu untuk kebutuhan primer, seperti rumah, makanan, transportasi. 30 untuk lifestyle kamu seperti donasi, kopi, entertain, dan lain-lain. Dan 20 untuk tabungan ataupun cicilan. Ini adalah gambaran umum yang cukup banyak dipakai. Kembali lagi, kita harus tahu kondisi kita. Misalnya kamu masih single, tinggal di rumah orang tua, dan orang tua ini masih berdaya. Artinya, kebutuhan primer kamu bisa berkurang. Karena kamu tidak perlu bayar kos-kosan, tidak perlu bayar makan, kebutuhan mandi dan lain-lainnya juga sudah disupport. Artinya, kamu bisa geser 20% kebutuhan, 30% lifestyle, dan 50% tabungan. Kondisi seperti ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan geser ke lifestyle ya budgetnya. Ini adalah kondisi paling ideal untuk kamu bisa menabung sebanyak-banyaknya. Saat pandemi seperti ini, ada 2 hal yang sangat penting namun banyak diabaikan, yaitu asuransi dan dana darurat. Sobat milenial yang saat ini berada dalam masa produktif, asetnya paling berharga adalah diri kita sendiri. Karena kita yang bekerja dan mencari uang. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jika di kantor sudah dapat asuransi rawat jalan, kamu tidak perlu lagi buka asuransi rawat jalan. Percayalah, di tengah pandemi seperti ini, uang tabungan kita bisa habis jika harus masuk ke rumah sakit. Nah, karena asuransi ini dicicil, pastinya tidak terlalu membebani dan kita bisa mendapatkan proteksi yang maksimal. Yang kedua adalah dana darurat. Jika kita sudah rajin menabung, jangan taruh semua di tabungan jangka panjang. Kita perlu juga pisahkan dana darurat yang pada umumnya ini adalah 6 kali dari biaya hidup kita. Namun karena pandemi seperti ini, sebenarnya yang paling ideal adalah 9-12 kali biaya hidup kita. Jangan lupa, dana darurat ini juga harus liquid atau dapat ditarik segera. Kamu bisa taruh di bank yang menerima deposito yang bisa dicairkan saat itu juga. Atau kamu bisa punya dana darurat dalam bentuk banknote atau emas. Dana darurat ini bisa dipakai bila kamu tiba-tiba berhenti bekerja, atau ada keluarga yang terkena musibah, atau lainnya yang tidak dapat diprediksikan.